Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Pak Luhut Panjaitan ini, dia mungkin beda tentara. Masalah ahli bahasa, kalimat tidak bisa membedakan yang mana saksi hidup, mana saksi mati. Dia mengatakan bahwa Jokowi tidak ada melanggar konstitusi, tidak ada melanggar ijazah palsu. Saya saksi hidup. Loh, emang yang lain udah pada mati? Iya. Ijazah yang konon ijazah atau foto yang dikeluarkan oleh para basar ini, coba kita lihat. Waktu itu langsung ngetit, itu palsu. Nah itu kalau dengan program ELA ini, itu akan kelihatan. Itu kayak ada penghilangan barbuk, penghilangan barang bukti. Iya. Oh. Jadi nggak ada. Yang tahun 85 itu kosong. Jadi demi selembar ijazah ini banyak sekali sejarah yang diubah ya. Jokowi ini sudah betul-betul menipu ratusan jenderal. Jadi bisa kalau Pak Luhut itu coba-coba nekat bersaksi di sidang, bisa kena 7 tahun penjara ya? Iya kena lah, saya saksi semua. Emang apa yang dia saksikan lebih dari Pak Janes? Coba. Pak Luhut Panjaitan itu cuma berani di medsos aja. Anda bisa melihat bahwa ada hal-hal 10 tahun peninggalan Presiden Jokowi, korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran konstitusi, pembohongan publik, segala macam. Yang itu berlangsung 10 tahun. Apakah itu bisa diselesaikan oleh seorang Prabowo hanya dalam waktu 200 hari? Tanggal 10 nanti, tanggal 20 nanti baru 180 hari masa jabatan dia. Sebentar dulu, Pak. Jadi menurut Bapak, Pak Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi. Begitu? Iya. Pak Jokowi membiarkan korupsi, begitu? Ya. Pak Jokowi tadi apa lagi tuh? Pembohongan publik. Melakukan pembohongan publik yang mestinya itu diselesaikan oleh Pak Prabowo. Ya, sekarang menjadi beban dia. Iya. Nah, ini harus ditanggapi nih oleh kalian nih. Iya. Makanya, tapi dengan memberikan batasan tadi kan. Ayo kita simpulkan bersama-sama dalam video tersebut ya, uraian dalam video tersebut. Yang pertama, Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa dirinya adalah saksi hidup bahwa kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun itu tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran konstitusi. Ya, itu adalah sepihak subjektif. Tapi ini tidak ada nilainya karena ini bukan di ranah pengadilan, tapi ranah media sosial. Bagaimana akhirnya ditanggapi oleh tamu podcast di Sentana TV tersebut ya, yang ada Roy Suryonya juga, Roy Suryo sebagai bintang tamu juga, di situ mengatakan bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan hanya berani di media sosial. Beda halnya kalau Pak Luhut Binsar Panjaitan bersaksi di pengadilan, maka Pak Luhut bisa terjerat pasal kalau tidak salah 242, yaitu kesaksian palsu dengan ancaman 7 tahun penjara. Karena apa? Karena di video lanjutannya juga dibuktikan bahwa pengamat intelijen yaitu Pak Amir Hamzah di iNews TV dalam acara Rakyat Bersuara mengatakan bahwa beban Pak Prabowo ini sangat berat. Adalah apa? Kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun meninggalkan masalah besar, korupsi, kemudian pembohongan publik, ya, semua yang tadi sudah disebutkan. Kemudian Ray Rangkuti meyakinkan bahwasanya bertanya untuk meyakinkan publik bahwa memang ada pelanggaran dari Pak Jokowi, kemudian diiyakan oleh Pak Amir Hamzah sebagai pengamat intelijen. Jadi ini Pak Luhut Binsar Panjaitan sepertinya memberi shock terapi terhadap orang-orang yang menuntut agar Jokowi diadili. Tapi yang di shock terapi ternyata cerdas juga. Apa? Mereka sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk mengadili Jokowi tersebut. Adalah yang paling gamblang dan yang paling banyak di acara podcast saat ini adalah pengungkapan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Apakah benar atau tidak? Ya kita tunggu saja berita-berita selanjutnya dan kita tunggu keberanian dari penegak hukum agar bisa menuntaskan permasalahan ini. Dan kita kasih masukan kepada
penegak hukum, yuk jangan tebang pilih. Kemudian Pak Jokowi, jika Anda seorang negarawan, maka tunjukkanlah ijazahmu agar permasalahan ini selesai.